Halo teman-teman, selamat datang di Home Property. Nah, kali ini kita ada di daerah dekat dengan rumahnya Pak Duta. Tahu kan yang kemarin nyanyi di acara Selapanan Agustusan? Ini rumahnya yang mau dijual. Katanya kalian daripada mau war tiket ya, mending sekalian beli rumah ini aja. Langsung bisa ketemu sama dutanya langsung. Nah, oke, kita review depannya terlebih dahulu. Ini rumahnya ini daerah Condong Catur ya, SCBD-nya Jogja lah, you know singkatannya. Depan rumah ini lebar sekitar 8 meter ya, untuk garasi ini lebar sekitar 4 meter juga. Ya, jadi ini cukup untuk satu mobil. Ke sininya itu dapat sekitar 5 meter ya. Jadi masuknya ke sini dapat 5 meter. Sebelah sini masih ada taman juga. Ini taman kalian bisa renovasi atau kalian bisa dandanin secantik mungkin di taman ini. Nah, untuk historisnya dari rumah ini rumah bangunan sebenarnya tahun 2012-13 ya, tadi berdasarkan keterangan dari ownernya. Terus kemudian ini cuman direnovasi bagian belakang, dibangun baru karena awalnya itu satu lantai, tapi sekarang jadi 2 lantai dan sangat memanjang ke belakang. Kalian harus lihat sampai selesai. Yuk kita masuk ke dalam ya. Wih, kita review fasadnya rumah depan ini ya. Ini meskipun bangunan standar ya, kalau teman-teman lihat fasad awalnya lah, itu bangunan standar perumahan biasa karena desainnya di dalamnya, penempatan kamarnya juga, kamar mandinya juga itu ya seperti perumahan biasa, tapi depannya sudah didandani. Pintunya ini sudah cukup kuat ya, bukan jati tapi kayunya cukup solid. Ini listriknya 1.300 ya teman-teman, tambahilah kalau kalian mau beli rumah ini 2.200 karena luas banget sumpah. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini bagian dalam. Untuk ruang tamu jadi satu, jadi dengan ruang keluarga ya, jadi satu juga dengan dapur bersih gitu. Untuk panjang ke belakang ini lebih dari 10 meter ya, sekitar 12 meter ke belakang, jadi sangat luas. Misalnya ini kan nanti non furnish ya, jadi semuanya ini bersih ke belakang. Kalian mau buat sepak bola di dalam sini cocok gitu. Nah, terus kemudian untuk kamar itu ada di bagian kanan dari depan. Ini pertama ada kamar pertama ya. Kalau oleh ownernya masih difungsikan sebagai tempat sholat ya, musola. Terus di sini ada kamar mandi juga. Kamar mandi ini itu masih satu, desainnya masih desain yang lama gitu. Jadi ceritanya itu di sini kamar mandi, sebelah sini juga kamar. Ini awalnya itu ada pintu ya, makanya kan desainnya masih desain rumah lama. Nah, sekarang pintunya dipindah di sini. Pindah di sini. Ini kalian bisa pakai untuk kamar. Jadi di lantai 1 itu ada 3 kamar dan 2 kamar mandi. Gitu. Terus kemudian untuk ini akses ke lantai 2 ya. Jadi nanti kita akan lihat untuk lantai 2 seperti apa. Dan ini master bedroomnya ya, teman-teman. Master bedroom itu dapat view ke belakang. Dan belakang ini sebenarnya kalian bisa fungsikan juga untuk taman atau untuk tempat penghijauan ya, seperti apa, sesuaikan dengan selera kalian. Di master bedroom ada kamar mandi ya, kamar mandi, dan ini pun juga dapat shower di sini ya, di balik tangga sebenarnya ya. Jadi showernya cukup tersembunyi, ini kurang tinggi, jadi kalau mau mandi harus kayak gini. Iya, kayak gitu. Nah, terus kemudian di depan kamar utama ya, master bedroom ini kalian ada dapur bersih. Dapurnya ada 2 ya, jadi satu yang di sini
satunya yang di belakang sini gitu. Nah, teman-teman lihat di sini itu sebenarnya ruangannya masih cukup luas ya. Lebarnya 4 meter, terus ya ini panjangnya ke sini sesuai dengan yang depan tadi ya, sekitar 7 sampai 8 meteran. Ini bisa buat taman, tapi ini sudah di keramik ya. Dan di situ juga pengairannya itu dari sumur. Sumur bukan sumur bor, tapi sumur beneran gitu. Jadi airnya melimpah ya, sebenarnya pakai bor pun juga sebenarnya melimpah. Nah, di sini dia pakai kaca ya, makanya pemandangan dari depan ke belakang itu bisa terlihat, cuman kacanya pakai kaca hitam ya, jadi privasi itu terjaga, tapi tergantung selera ya. Kalau saya lebih suka yang bening, jadi depan bisa kelihatan, dari luar bisa kelihatan. Cuman kalau pakai kaca bening itu minusnya ya, kita nggak bisa membedakan ini kaca atau enggak. Tahu-tahu nabrak aja malah jadi rusak nanti. Gitu. Oke, kita ke atas ya. Nah, akses ke atas itu ada tangga yang ini lebarnya sekitar 90 cm ya. Kalian ini letter U untuk naik ke atas ini. Jadi langsung naik ke atas itu. Nah, ini tangganya letter U ya, teman-teman. Terus di sini juga ada kaca yang menambah kesan luas sebenarnya kaca ini. Jadi ya yang bangun pinter juga sih. Nah, terus di lantai kedua ini sebenarnya nggak terlalu besar karena desain rumah ini itu sebenarnya awalnya itu di depan. Jadi belakang itu punya kebun yang cukup luas. Nah, di belakangnya inilah kemudian dibikin 2 lantai gitu di area. Jadi yang di tingkat itu atau di 2 lantai itu yang cuma bagian belakang aja. Yang depan ya tetap masih desain rumah yang lama gitu. Di sini kita dapat akses balkoni dalam. Ya, jadi angin itu dia bisa keluar masuk lewat sini. Gitu. Jadi sangat sejuk lah kalau ada balkoni seperti ini. Dan aksesnya pun juga langsung ke bawah. Gitu. Di sini tempat santai juga, kita bisa bersantai di sini. Pencahayaannya juga cukup lengkap, nggak terlalu panas banget ya, dan nggak terlalu besar juga. Gitu. Itu sumber pencahayaan dari lantai 2 dan lantai 1 ini. Gitu. Terus untuk kamar ini sebenarnya lebih cocoknya untuk kamar anak-anak ya, karena desainnya unik. Ini saya mohon maaf dulu karena ini memang masih belum difungsikan sebagai kamar, cuman buat nyimpen-nyimpen saja barang-barang oleh si ownernya. Tapi kalian kalau beli rumah ini sebagai kamar anak, ada akses tangga untuk tidurnya itu bisa di atas sini gitu ya. Mungkin bisa lihat di atas dulu. Nah, tempat tidurnya itu di sini untuk anak-anak kalian. Sebenarnya saya jadi ingat masa kecil dulu ya, tinggal di sini, kamarnya unik seperti ini, tempat tidurnya ada di atas, terus kita naruh untuk meja belajar di bawah. Ini mengenang masa kecil banget ini. Ya, jadi kalian harus survei. Kalau misalnya kalian mau beli rumah ini harus survei dulu, lihat secara langsung. Hampir kepleset. Ya, kamar anak-anak ya, mestinya kayak gitu. Jadi kalian harus survei karena ini juga tempatnya, rumahnya itu spesial, dekat dengan Pak Duta gitu. Terus kamar yang kedua untuk di lantai 2, jadi ini kamar total ada 5. Ada di sini. Ini cocok buat anak-anak cewek gitu ya, karena nggak tinggi. Kalau cowok kan harus maskulin ya, dan bisa kayak Spiderman, bisa merambat kemana-mana. Ini untuk cewek, jadi ada perbedaan ketinggian lah. Gitu. Ini tidurnya di sini, meja belajar ditaruh di situ. Ini untuk kamar anak-anak. Gitu. Nah, sekarang untuk
kamar mandi itu juga ada. Jadi udah disediakan juga kamar mandi di sini untuk anak-anak gitu. Ya, dan selain itu juga dapat balkoni di bagian sini yang nggak ada pintunya karena supaya anginnya itu bisa masuk dari sana ke sini gitu ya. Nah, overall semuanya seperti itu. Ini sebenarnya kalau misalnya di bawah ini mau dibuka terus dibikin taman itu ya, bisa sih ya. Bisa. Jadi di bawah kelihatan sejuk ya. Di sini pun juga kelihatan sejuk. Jadi dapat 2 akses balkoni. Overall itu kita bicara harganya di depan. Yuk. Ya teman-teman, kalian sudah tahu kan lokasi rumah ini ada di mana? Di Condong Catur, dekat dengan rumahnya Pak Duta. Kalau kalian mau nonton Pak Duta terus ya, nyanyi di acara warga, sebaiknya beli rumah ini. Harganya berapa? Dengan spek yang cukup luas tadi, luasnya 154 meter persegi ke belakang. Berarti kalau ini lebarnya ini 3, ini 4, berarti 7, ya 7 meter persegi. Kalau di belakang tadi kayaknya sampai 8 sih ya, agak panjang soalnya. Berarti ke belakangnya itu panjang banget ya, sampai ya kalau 20 meteran kira-kira segitulah ya, kurang lebihnya segitu. Nah, harganya 1,6 miliar saja. Ya, 1,6 miliar saja. So, buat kalian yang mau survei, kalian bisa langsung hubungi kontak di bawah ini di 08222 100 4442. Langsung kami temenin untuk survei lokasinya. Ketemu langsung sama si ownernya kok. Ya. Oke, gitu saja teman-teman untuk review rumah kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.